Gue pikir sebuah mouse dengan glass pad itu perbedaannya nggak bakal sesignifikan itu dengan pad PTFE biasanya. Melainkan gue lebih yakin soal durabilitas itu ya lebih berpengaruh lah ya. Tapi setelah gue cobain, itu rasanya beda. Sangat asik tapi sayangnya hanya buat kalangan tertentu aja mungkin yang bakalan suka. So kali ini gue kedatangan Pulsar X-Lite V2 Wireless dengan super glide-nya. Jadi bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa di subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So beberapa hari ini akhirnya gue udah cobain mouse gaming baru lagi dari brand baru juga dan tentunya dengan versi terbarunya dari mouse ini. Namun bukan versi upgrade-nya, melainkan kalau gue lihat sih ini versi revisi dari yang sebelumnya. Dan buat sebuah brand gaming baru dan baru dirilis di Indo juga tahun lalu, gue sih cukup apresiasi ya strategi ini. Kelihatan mereka cukup mendengar permasalahan usernya dan langsung diperbaiki. Dengan harga barunya itu cuma beda $5 kalau di website globalnya. Kalau di sini ya jadi 1,299 ribu lah resminya, 1.200.000, 300 malah ya. Udah jelas ini adalah mouse ultra light dengan bobot cuma di 59 gram aja. Ringan banget memang dengan desain bolong-bolong yang bentuknya itu gue suka. Nggak honeycomb melainkan garis-garis gini. Tapi karena gue adalah user ambidextrous, sebetulnya gue agak sedikit sedih karena ini masih dibentuk ergonomis. Bahkan ya ini ala-ala Zowie EC series. Cuma karena mirip Zowie, buat lu pada yang demen ergonomis, gue yakin ini nggak bakalan terasa beda dengan ergonomis lainnya. Bentuknya ya sama aja nih kayak menurun gitu di sisi kanannya, jadi bikin tangan tetap nyaman juga saat menggenggam mouse-nya. Dan ukuran untuk tangan gua di 19 cm ini gua rasa masih pas lah dengan ukuran mouse-nya. Mau dipakai claw, palm, fingertip itu masih oke. Cuma ya gua nggak biasa fingertip kalau di mouse ergonomis. Dan semenjak upgrade ke V2 ini pun ya di bagian sampingnya udah lebih rigid lagi karena ya di bagian belakangnya yang sebelumnya itu bolong-bolong, sekarang enggak gitu. Tapi di area bawahnya pun juga udah ditutup di bagian bawahnya karena untuk keperluan baterainya. Untuk bodi masih ABS plastik, yaitu material digunakan finish matte hitam juga, dan bagian sininya nggak bikin ngebekas tangan-tangan kita dengan minyak. Tombolnya total ada 5, DPI cycle tetap absen juga di seri ini ya, tapi nggak apa-apa. Dan switchnya udah pakai KLGM 8.0 yang mana durabilitasnya ini 80 juta klik dan feel suaranya itu enak banget. Sisi bawahnya ada switch on off juga dan nggak ada tempat dongle-nya, dan LED-nya di bagian DPI-nya juga udah ada. Cuma buat gue sendiri gue keganggu karena ini LED-nya terlalu ya mengganggu mata gue gitu, terang banget. Mouse width-nya standar PTFE ya, tebel dan rounded juga. Cuma sekarang gue udah ganti ke Super Glide yang perbandingannya gue jelasin nanti. So buat desain mouse ini cukup dapat perhatian gue juga lah. Gue suka dengan bebannya, jenis bolong-bolongnya juga gue suka. Apalagi detail pada PCB yang kalau lihat di bagian bawahnya ini menarik banget, kayak pakai monitor laptop gaming ROG gitu deh. Tambahan di paketnya pun ya selain lu punya dapat desain bagus dari kotaknya, di paketannya pun juga bakal dikasih kabel paraport dan juga adapter buat ngedekatin dongle dan mouse kalian ya, serta dokumen-dokumen sih. Jadi di upgrade versi 2 ini dari mouse perusahaan Korea ya, sebetulnya ada 4 poin yang mereka mention, yaitu di bagian samping yang tadi sekarang solid, nggak bolong-bolong lagi, yang mana itu nambah grip di tangan kita dan juga rigiditas mouse-nya lebih kuat. Karena jelas juga pas gue nonton video Louis Tech buat seri pertamanya itu agak sedikit reot ya. Terus balancing weight-nya di bagian mouse sekarang juga ada rata, nggak berat sebelah. Karena di posisi baterainya sekarang dipindahin ke belakang ya. Dan scroll wheel juga lebih naik 1 mm. Dan juga click pressure-nya udah nggak dalam lagi. Ya sayang sih gue belum pegang generasi sebelumnya ya. Kalau ngomongin soal performa, dalamannya ini udah ya nggak ada upgrade sama sekali, masih pakai PAW3370. Ya karena sensor ini memang udah top of the line buat saat ini, so it's okay, nggak usah diganti-ganti lagi. Performanya juga sama kayak mouse gaming yang pakai sensor ini, udah sama-sama bagus, akselerasinya nggak ada jitter-jitteran, LOD-nya udah rendah. Ya udah bukan eranya lagi ngomongin gitu lagi kalau udah pakai si sensornya ini. Wirelessnya masih aman ya, klaim mereka 1 millisecond, tapi kalau gue sendiri pakai emang udah nggak berasa lag ya di pergerakan tangan gue, di penglihatan mata gue. Itu udah sulit lah ngebedain latensinya ya, intinya nggak sebel aja gitu, dan nggak ada lag juga saat penggunaan walaupun posisi dongle sedikit jauh, dan gue pakai device wireless lainnya. Dan untuk wireless 2,4 GHz sendiri pun juga udah pakai yang low power dan diklaim pula bisa tahan 70 jam pemakaian sekali charge. Jadi kurang lebih ya udah sama lah kayak mouse gaming lainnya, udah sama-sama mantep.
Sekarang gue juga udah ngubah fitnya ya ke Superglide punya mereka ya. Ya ini rasanya gokil banget. Yang mana buat lu yang udah coba pakai mouse di mousepad Cordura yang licin, pakai ini tuh rasanya kalau di mousepad Cordura lagi itu rasanya melayang cuy. Bener-bener raw performance banget. Jadi ya tangan lu mau kayak gimana, mouse ini ngikut aja. Super minim, nggak ada gesekan. Ya minim gesekan lah lebih tepatnya. Ya cocok banget sih buat lu yang nginder speedman ya. Tapi buat gua yang masih belum terlalu biasa pakai tipe pad tempered glass, gua nggak bisa buat micro movementnya. Ini licin banget. Tapi buat ngeflick ini asik, enak banget. Nggak ada rasa bebannya sama sekali pas lu geser mouse-nya. Tapi ya ini cuma ngefek ke yang Cordura atau yang pakai Paraspeed XL-nya pulsar sendiri. Kalau pakai yang fabric standar kayak custom Desmet punya, jujur perbedaannya kerasa namun kurang signifikan. Yang mana ini sedikit tambahan juga ya, kalau misalkan si Glide ini Super Glide-nya bukan jadi untuk ya tipe-tipe untuk semua orang. Maksudnya untuk mosketnya untuk semua orang gitu ya. Karena memang ini penggunaannya sangat licin banget. Jadi kalau buat kalian yang suka mainnya yang detail-detailan, gue rasa lu pasti bakalan perlu adaptasi yang super panjang gitu ya untuk ngebiasain si mouse ini. Tapi kalau lu bener-bener suka tipe yang cepat atau enggak memang yang lu suka tracking cepet itu, gue rasa lu bakalan suka sama mouse yang ini nih, si Super Glide ini. Jadi ya memang nggak sebarang surface juga sih bakal cocok sama fit ini. Dan gue pun malah kepikiran ketika lu pakai fit Super Glide, lu mesti bener-bener ngejaganya. Kayak jangan pakai gitu sih kalau si mouse-nya kalau nggak di mousepadnya gitu ya. Karena lu bisa aja bikin lecet si tempered glass-nya, dan itu pun gue rasa bakalan lebih parah daripada lu pakai fit PTFE. Sama kelihatannya juga tuh mereka udah mulai banyak jual tipe Super Glide, nggak cuma di mouse merekanya aja. Mouse-mouse terkenal lainnya pun juga udah punya opsinya. Jadi kalau lu penasaran tapi malas mau beli mouse ya si pulsar ya, lu bisa aja pakai di mouse lu sendiri. Tapi bukan mouse lokal ya, mouse lokal nggak ada. Terakhir untuk mousepadnya sendiri, gue juga menggunakan pulsar Paraspeed XL yang surface-nya udah pakai Cordura. Dan ini kualitasnya pun udah sama asiknya dengan Cordura dari mousepad lainnya, maksud dari brand lainnya. Ukurannya juga variatif, ada yang kayak gue ini atau untuk mouse doang, atau ada versi Desmet-nya di 90 x 40 cm. Bebas pilih. Bawahnya juga udah kasih rubber jadi nggak gampang geser, dan samping-samping pinggirannya udah di stitching rapih juga. Jadi ya ini aksesoris pelengkap yang menurut gue menarik lah. Kesimpulannya ya, mouse gaming ini si Pulsar X-Lite V2 ini adalah mouse yang bagus. Udah terbaik dari dalamannya, dan untuk upgrade-nya sendiri gua rasa udah cukup baik untuk menyempurnakan versi sebelumnya. Karena totally improve ya, nggak ada yang dikurangin, bentuknya masih sama, sensornya sama, switch-nya sama, bobotnya pun masih sama. Tapi ya itu, untuk kalian yang upgrade, gua rasa sih bakalan, maksudnya yang pengen upgrade ya, gua rasa itu bakalan agak sia-sia sih, kecuali lu bener-bener terganggu dengan kekurangan pada V1. Buat mouse sendiri pun, kalau kalian suka mouse ergonomis dan butuh mouse ringan sekaligus wireless, lu bisa aja langsung hajar si mouse ini. Lu nggak usah khawatir lagi soal durabilitas dan juga performanya. Ya tinggal main aja. Paling adaptasi ringan-ringannya aja, dan ya udah enak gitu tinggal pakai si mouse-nya. Apalagi kalau lu udah pada bisa ambil yang limited edition-nya warna merah, juga ada tuh, ada 3000 unit doang di dunia. Atau enggak Founder Edition Green-nya yang cuma ada 1000 unit doang, bakalan asik deh. Jadi collectible item. Dan kabarnya juga bakalan dijual di sini dengan harga jual yang merahnya itu di 1.349.000-an, dan yang hijau yang Founder Edition-nya itu berada di harga 1.599.000. Ini menarik banget kalau lu punya duit lebih. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari mouse gaming Pulsar X-Lite V2 wireless. Ya tolong bantu juga share video ini buat teman-teman kalian yang lagi butuh soal sebuah mouse gaming ringan, performa mantap, dan juga ya udah sempurna lah gue bisa bilang ya. Ya, dan jangan lupa juga kasih pendapat di kolom komentar di bawah, dan yang terpenting aktifin notifikasinya dulu, sama follow juga sosial media kita semua yang ada TikTok, Facebook, ada Discord, ada juga satu lagi apa? Instagram. Yang semuanya itu linknya ada di deskripsi. So, udah mungkin itu aja, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.